Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Jadi Siondi, gimana kabarnya teman-teman? Hari ini semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa merubah segala sesuatu yang memang dirasakan oleh teman-teman itu ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang lebih positif lagi, ke arah yang lebih bijak lagi dalam segala sesuatu, memikirkan yang memang selama ini kita didominasi oleh rasa takut kita. Teman-teman yang saya banggakan dari Sabang sampai Merauke, dari luar dan dari dalam negeri, kali ini kita berbicara bagaimana kita supaya tidak selalu dihantui ketakutan terhadap sensasi. Karena kita ketahui teman-teman, penderita anxiety, GERD dan psikosomatis yang paling utama adalah mereka ketakutan, gitu kan? Mereka ketakutan, mereka kebingungan, mereka was-was, mereka khawatir, kadang-kadang mereka juga overthinking dengan apa yang terjadi pada dirinya, ya seperti itu. Nah, di sini teman-teman, yang paling utama, yang paling sekali teman-teman harus kuasai adalah bagaimana kita merespon ketakutan-ketakutan kita, bagaimana kita menghadapi ketakutan-ketakutan kita, bagaimana kita merespon was-was kita, bagaimana kita menghadapi was-was kita, ya. Karena apa? Saya mengalami bahwa saya menyadari bahwa penderita anxiety, penderita psikosomatis, penderita GERD, penderita anxiety disorder, ada yang namanya rasa takut yang berlebih terhadap diri mereka. Takut terhadap kematian, takut terhadap sensasinya, takut mendengar ini, takut mendengar itu. Semua mereka itu diadopsi dalam dirinya. Semua yang mereka rasakan ditakut-takuti oleh pikiran mereka sendiri. Ya, seperti itu. Nah, kepada teman-teman, dari sini kita belajar, dari sini kita perlu menyadari, dari sini kita perlu istilahnya membuka pikiran kita, membuka wawasan kita, membuka otak sadar kita, membuka pikiran positif kita untuk bagaimana kita itu menghadapi ketakutan kita, bagaimana kita menghadapi kewaswasan kita. Karena semua yang ditakutkan, semua yang diwaswaskan itu memang tidak pernah terjadi sama diri teman-teman. Bagaimana teman merasakan sakit yang luar biasa pada tubuh teman-teman, bagaimana teman-teman menerima sensasi setiap hari pada diri teman-teman, itu semua karena ketakutan, kewaswasan, ketidakberdayaan kita terhadap apa yang dirasakan pada tubuh kita. Nah, dari sini kita harus sadari dulu bahwa memang ketakutan itu adalah sesuatu hal yang memang ada pada diri kita, harus ada, wajib ada, tetapi tidak berlebihan, tetapi tidak mumpang-mumpung. Istilahnya lagi aji mumpung. Ketakutan itu jauh dibuat oleh kita itu lebih mendalam lagi. Ketakutannya kan banyak ya teman-teman. Ketakutan terhadap sensasi, ketakutan terhadap makanan, ketakutan terhadap dunia luar, atau misalkan bersosialisasi dan sebagainya. Itu merupakan ketakutan yang memang murni dialami oleh penderita anxiety. Ketika kita ini diceritakan kepada orang lain, kita akan percuma, kita akan mungkin dianggap sepele sama mereka. Nah, dari sini teman-teman harus sadar bahwa ketakutan yang dirasakan oleh teman-teman, kewaswasan yang dirasakan oleh teman-teman itu tidak pernah terjadi, tidak pernah ada teman-teman sama sekali. Ya, di sini kita belajar bijak untuk pikiran kita. Di sini kita belajar bijak untuk menghadapi apa yang dirasakan oleh kita. Hal yang perlu kita lakukan adalah kita mengurangi setiap ketakutan yang ada pada diri kita. Kita takut terhadap makanan, coba makan. Kita takut terhadap keramaian, coba ke keramaian. Kita takut terhadap sesuatu hal yang memang menurut teman-teman takut, ayo kita untuk belajar mengurangi ketakutan itu. Ya, supaya apa? Supaya beban pikiran kita, supaya yang ada di dalam otak kita itu terbuka bahwa semua, segala dan apa yang dirasakan ketakutan teman-teman itu tidak terjadi. Takut terkena penyakit guna-guna, takut penyakit berat, takut pokoknya dalam bahasa yang luar biasa itu saya tidak bisa mengungkapkan. Sudah habis semua terungkapkan oleh para penderita anxiety. Mereka sudah tidak bisa berkata-kata lagi dengan sensasinya.
Mereka sudah tidak bisa lagi yang namanya mengungkapkan dengan apa yang dirasakannya. Semua murni dari pikiran kita, semua murni dari perasaan kita. Ya, rasa khawatir, rasa takut yang membuat tubuh kita sakit. Kasihan sama tubuh kita, teman-teman. Ya, kasihan sama apa yang ada di dalam diri kita. Kita harusnya lebih lagi yang namanya melihat dunia luar, menikmati dunia yang indah ini, menikmati bergaul dengan teman-teman, menikmati semua makanan yang tersedia, menikmati apa yang sedang kita lalui sekarang ini, hari ini. Seperti itu. Jadi buang semua ketakutan teman-teman, buang semua rasa was-was teman-teman. Kita berjalan seperti air yang mengalir. Kita berjalan seperti apa yang kita lalui dulu sebelum terkena penyakit seperti ini. Ya, karena saya yakin teman-teman mampu bangkit. Karena saya yakin teman-teman mampu berusaha untuk melewati ini semua. Tinggal teman-teman bagaimana menemukan polanya, bagaimana menemukan caranya, dengan siapa teman-teman akan berinteraksi yang cocok, kemudian yang baik untuk teman-teman, yang masuk ke dalam hati teman-teman. Saya yakin suatu saat teman-teman bisa menemukan hal seperti ini. Ya, jadi saya tekankan kepada teman-teman, hilangkan rasa ketakutan, hilangkan rasa was-was, hilangkan istilahnya rasa-rasa yang memang menurut teman-teman itu membuat teman-teman menjadi bimbang, menjadi ragu. Ya, kalau misalkan itu semua ada, ya saya harap teman-teman segera melepaskannya, teman-teman segera menghilangkannya. Karena dengan menghilangkan, dengan mengurangi rasa takut dan was-was, teman-teman bisa berjalan seperti biasa. Teman-teman akan bekerja seperti biasa, teman-teman akan bisa istilahnya beradaptasi dengan semua yang terjadi pada diri teman-teman. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita yang pertama itu adalah hilangkan rasa takut dan rasa was-was pada diri kita. Ya, semua teman-teman, para penderita anxiety itu mengalami yang namanya takut mati, yang mengalami yang namanya rasa takut, rasa was-was dan sebagainya, itu mengalami. Dan teman-teman tidak sendiri. Teman-teman tidak sendiri, masih banyak orang yang mengalami seperti ini. Cuma mereka tidak terbuka, mungkin mereka tidak kenal yang namanya digital, sehingga mereka hanya menikmati sendiri. Mereka itu hanya takut pada diri sendiri, seperti itu. Jadi jangan buat rusak tubuhmu oleh pikiranmu, gitu kan. Kita harus bisa bangkit, kita harus belajar untuk menerima, untuk ikhlas, untuk bersabar, untuk yang namanya menerima kembali apa yang terjadi pada diri kita. Kita harus beradaptasi dengan diri kita yang baru. Kita harus bisa memanage diri kita yang baru ini dengan segala apa yang dirasakan oleh kita, dengan apa segala yang tidak tahu orang tentang kita. Ya, seperti itu. Jadi kepada teman-teman, silakan teman-teman kurangi rasa takut teman-teman. Kurangi rasa was-was teman-teman, supaya teman-teman sadar, supaya teman-teman bisa keluar, supaya teman-teman bisa bekerja lagi, supaya teman-teman bisa menikmati hidup lagi. Oke? Saya bisa ngomongnya. Itu. Jadi silahkan bagi teman-teman tetap semangat dan optimis. Kesembuhan pasti kita akan temui, dan segala sesuatu yang sekarang terjadi pasti akan berlalu. Salam sembuh dari saya, dari Hundi, penderita asam lambung dan anxiety. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.